Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa rasulina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa dipertemukan kembali di kesempatan yang mulia ini dengan tujuan untuk sama-sama memperdalam ilmu syariat kita, untuk sama-sama belajar mengenal agama kita lebih jauh lagi dengan harapan untuk bisa mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tak lupa kita kirimkan selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita dan juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallim ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka semoga dengan salawat itu bisa menjadi salah satu batu pondasi yang akan membentuk anak tangga dan akan mengantarkan kita ketika di hari kiamat nanti bisa bersama-sama dengan Rasulullah dan juga para orang-orang soleh lainnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah di kesempatan ini kita akan mulai pembahasan tentang kitab Riyadhatus Shibyan. Kitab apa ini, apa saja isinya, siapa penulisnya dan lain-lain, itu akan kita jelaskan sebentar lagi. Pertama, kitab Riyadhatus Shibyan ini adalah sebuah kitab yang berisi tentang bagaimana parenting menurut kacamata syariat. Kitab ini dituliskan oleh Imam Syamsuddin Ibnu Syihabuddin Ar-Ramli yang hidup di tahun 919 Hijriyah sampai 1004 Hijriyah. Beliau adalah salah seorang faqih Syafi'i yang diam atau bertinggal di kota Mesir sebagai salah seorang anak dari ulama besar di mazhab Syafi'i, yaitu Syekh Syihabuddin Ar-Ramli. Maka sudah sewajarnya Syekh Syamsuddin Ar-Ramli mendapatkan pendidikan yang baik, khususnya dalam pendidikan agama dari ayahnya. Maka dari itu salah satu bukti nyata bagaimana keberhasilan ayah beliau mendidik Imam Syamsuddin dalam kehidupannya diberikan julukan oleh orang-orang di sekitarnya dengan sebutan Syafi'i Shaghir. Yang ini menandakan kecerdasan beliau dalam mengkaji buku-buku, dalam mengkaji ilmu-ilmu fikih dan juga ilmu-ilmu lainnya. Karena itu julukannya adalah Syafi'i Shaghir. Dan salah satu hasil dari tulisan beliau itu kita dapatkan di kitab Riyadhatus Shibyan ini, yang mana kitab bergenre parenting ini beliau ambil sumbernya dari satu bab tulisan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab beliau yang sangat fenomenal yang berjudul Ihya Ulumuddin. Dalam bab Bayanut Thariq fi Riyadhatis Shibyan fi awwali nusyuwihim, maka Imam Ar-Ramli atau yang disebut sebagai Syafi'i Shaghir, beliau
mengambil intisari-intisari tentang pendidikan anak mulai dari usia 0 bulan sampai masuk masa dewasa, kemudian merangkainya dalam bentuk bait. Jadi kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu murni adalah tulisan dari Imam Ghazali tanpa menyusunnya dalam bentuk bait. Tetapi dalam buku Riyadhatus Shibyan ini tulisan beliau Imam Ghazali rahimahullah diringkas dalam bentuk bait yang berjumlah sekitar 110 bait oleh Imam Ar-Ramli. Tujuannya buat apa? Agar mempermudah bagi siapapun untuk bisa menghafalkannya. Maka dari itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam pembelajaran ini kita bisa mendapatkan manfaat-manfaat dari tulisan beliau, sehingga nanti manfaat tersebut bisa kita praktekkan dalam mendidik anak-anak kita ataupun murid-murid kita, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, mari kita memulai mengkaji kitab Riyadhatus Shibyan, dan insya Allah kita akan mulai di kesempatan ini dari bait pertama sampai bait ke-10. Mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga penulis mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kelimpahan rahmat dan juga ridhonya kepada guru-guru kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburan beliau sebagai, yaitu kuburan Imam Ar-Ramli, sebagai taman di antara taman-taman surganya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi waliyil hamdi muwaffiqil khalqi likulli rusydi alladzi bihi alaina an'ama hamdan ya'ummul arda turran wassama. Penulis Imam Ar-Ramli rahimahullah memulai tulisannya dengan kalimat basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagai bentuk daripada meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah dalam sebuah hadisnya mengatakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa aqta, atau dalam riwayat yang lain disebutkan fahuwa abtar, dan dalam riwayat yang lain pula disebutkan fahuwa ajdam. Baik itu aqta, abtar ataupun ajzam menandakan tentang sebuah kecacatan. Artinya segala urusan, baik urusan yang besar ataupun kecil, kullu amrin dzibalin la yubda'u, jika urusan tersebut tidak dimulai dengan ucapan basmalah, maka hasilnya akan cacat. Entah hasilnya itu cacat tidak berhasil di ujungnya, atau cacat tersebut tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan tentang bagaimana menulis basmalah di awal-awal tulisan, seperti risalah atau surat beliau kepada pemimpin-pemimpin Romawi dan juga Persia, di mana tulisan surat tersebut dimulai dengan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad Rasulullah utusan Allah kepada pemimpin Romawi, kepada Kaisar Rum dan sebagainya. Ini juga yakni memulai kalimat basmalah dalam setiap tulisan itu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain daripada meneladani Rasulullah, juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita ketika memulai Al-Qur'an itu dimulai dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwa ayat basmalah atau ayat Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat di seluruh surat selain surat At-Taubah. Maka dari itu
dalam mazhab Syafi'i tidak ada surat yang berjumlah 3 ayat, tetapi paling minimal itu jumlahnya adalah 4 ayat dengan dihitung dari kalimat atau dari ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini kita mendapatkan poin bahwa pentingnya memulai segala urusan, entah itu tulis menulis, entah itu mengurus rumah, entah itu bekerja di kantor dan sebagainya, agar selalu sebelum kita memulai semua aktivitas itu, semua urusan-urusan itu, kita mulainya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di bait pertama penulis mengatakan alhamdulillahi waliyil hamdi muwaffiqil khalqi likulli rusydi, yang artinya segala puji bagi Allah, pemilik segala pujian, maha pemberi taufik bagi makhluknya ke jalan yang lurus. Kalimat alhamdulillahi waliyil hamdi ini adalah ucapan dan juga ungkapan rasa syukur dari Imam Ar-Ramli kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dalam menulis buku ini, atas kesempatan yang diberikan untuk menulis buku ini. Berbicara atau berbincang tentang syukur, syukur itu artinya adalah memanfaatkan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk berbuat taat kepadanya. Seperti Imam Ar-Ramli diberikan nikmat kesempatan dan juga nikmat pemahaman ilmu, beliau manfaatkan nikmat tersebut untuk menulis buku agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Kemudian atau seperti kita diberikan kesehatan dan juga kemampuan untuk memiliki banyak harta, maka barang siapa yang memanfaatkan kesehatannya untuk melaksanakan sholat, menjaga sholatnya, kemudian memanfaatkan hartanya untuk banyak bersedekah dan juga banyak membantu orang lain dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan kesyukuran. Terus bagaimana jika nikmat yang diberikan itu tidak dimanfaatkan untuk ketaatan kepadanya? Itu disebut dengan apa? Itu disebut dengan istidraj. Istidraj adalah keadaan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seorang hamba sampai hamba tersebut terlena dengan nikmat itu dan akhirnya ia diwafatkan tanpa mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di hari kiamat akan dipertanggungjawabkan nikmat tersebut. Maka dari itu kita hendaknya bisa setiap hari mengintrospeksi diri kita, muhasabah diri kita. Sudahkah nikmat yang saya rasakan hari ini saya manfaatkan untuk ketaatan ataukah belum? Maka semoga kita setelah ini bisa menjadi pribadi yang lebih mawas diri lagi, yang lebih bisa berpikir untuk bagaimana memanfaatkan setiap nikmat untuk bisa menjadi ketaatan kepadanya. Dan juga perkataan beliau muwaffiqil khalqi likulli rusydi, yang artinya maha pemberi taufik bagi makhluknya. Taufik itu adalah murni kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Taufik ini berhubungan dengan hidayah. Hidayah itu para ulama membaginya menjadi dua. Ada hidayatul ilmi, ada hidayatul taufik, atau dalam sebutan lain disebut hidayah amal. Hidayah ilmu atau hidayatul ilmi ini adalah keadaan di mana seseorang mendapatkan ilmu tentang jalan kebenaran. Sedangkan hidayatul taufik adalah keadaan di mana seseorang mengerjakan apa yang dia ketahui untuk bisa berada di atas jalan kebenaran tersebut. Contoh, setiap orang mungkin tahu dan paham tentang pentingnya sholat, tentang kewajiban sholat bagi umat Islam, menjaganya 5 waktu itu bagaimana pentingnya. Tetapi pertanyaannya, berapa banyak yang setelah mendapatkan hidayatul ilmi, pengetahuan tentang pentingnya sholat ini, mereka mau melaksanakan sholat tersebut? Tidak banyak, dan masih menjadi PR bagi kita bersama. Makanya itulah yang itulah cara membedakan antara hidayatul ilmi dan juga hidayatul taufik. Kalau hidayatul ilmi itu adalah keadaan di mana kita tahu antara yang benar dan yang tidak benar.
mana yang disukai Allah dan yang tidak disukai Allah. Tetapi hidayah taufik adalah keadaan di mana kita mengerjakan apa yang kita ketahui tersebut. Dan hidayah taufik ini adalah milik Allah saja. Allah yang maha memberikannya kepada orang-orang yang Allah inginkan. Contoh seperti kisah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita tahu paman Rasulullah paman Rasulullah Abu Thalib itu tidak bisa memeluk agama Islam atau tidak mendapatkan hidayah taufik sampai akhir hayatnya. Padahal selama hidupnya ketika Rasulullah itu diutus menjadi Rasul, beliau termasuk orang paling terdepan untuk menjaga dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam riwayat disebutkan juga kalau beliau mengetahui apa yang disampaikan oleh ponakannya ini sebuah kebenaran, tetapi Allah belum menggerakkan hatinya untuk mau mengambil kebenaran itu, untuk mau mengikuti kebenaran tersebut sampai wafat. Maka dari itu, bagi kita semuanya agar selalu berdoa kepada Allah dalam setiap sholat kita, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas jalanmu, sebagai bentuk permohonan agar Allah selalu berkenan memberikan hidayah taufik bagi kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berlanjut ke bait yang kedua. Imam Romli tuliskan alalladzi bihi alaina an'ama hamdan ya'ummul arda turun was sama, yaitu pujian bagi Allah atas segala nikmat yang Dia berikan, pujian yang memenuhi seluruh isi langit dan bumi. Ini masih merupakan satu rangkaian makna dengan bait pertama tadi, yang intinya adalah bentuk pujian penulis kepada Allah atas kesempatan yang telah Allah berikan kepadanya, atas ilmu yang diberikan kepadanya, dan atas keberhasilan atau mungkin selesainya ditulisnya buku ini, berhasilnya ditulis buku ini. Kemudian bait ketiga, tsumma salatu ba'da ma qulna bihi 'alan nabi wa alihi wa sahbihi. Kemudian setelah pujian kami tadi, semoga salawat senantiasa tercurahkan kepada Nabi, keluarganya, dan para sahabatnya. Kita sering mendengar ungkapan salawat kepada Nabi, tapi tahukah kita apa arti salawat tersebut? Salawat kepada Nabi, jika itu diucapkan oleh orang atau oleh manusia kepada beliau, maka itu artinya adalah pujian dan juga doa. Tetapi jika salawat tersebut diucapkan oleh Allah kepada Nabi, itu artinya Allah memberikan rahmatnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika salawat tersebut diucapkan oleh malaikat kepada Nabi, maka artinya malaikat memohonkan ampun kepada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apakah Allah dan juga malaikat bersalawat kepada Nabi? Jawabannya iya, karena itu sudah dituliskan dalam Al-Quran sebagaimana ayat yang kami sebutkan di awal tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan juga malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepantasnya bagi kita juga untuk banyak bersolawat kepada beliau. Belum lagi ditambah dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Tentu kita berharap rahmat Allah turun kepada kita sebanyak-banyaknya. Maka cara paling mudah salah satunya adalah dengan memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alan nabi wa alihi wa sahbihi, kepada Nabi, keluarganya, dan juga para sahabatnya. Kalau salawat kepada Nabi itu dalilnya berdasarkan ayat Al-Ahzab tadi. Kemudian apa dalil salawat kepada keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya? Kalau kepada keluarganya itu dalilnya berdasarkan hadis, berdasarkan sunnah, bahwa tidak ada satupun hadis kecuali
Rasulullah Shallallahu, kecuali disebutkan dalam hadis tersebut bersolawat kepada Rasulullah dan juga kepada keluarganya. Siapa keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu semua keturunan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Maka walaupun itu mungkin bukan termasuk orang yang memeluk Islam karena dia mungkin telah wafat sebelum Rasulullah diutus, misalnya kakek-kakek beliau yang dari satu jalur keturunan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, tetapi tetap mendapatkan keutamaan ini, keutamaan sholawat, yaitu keutamaan mendapatkan pujian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih jalur keturunan ini untuk melahirkan seorang nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di mana dalil dari anjuran bersalawat kepada sahabat-sahabatnya? Ternyata dalil anjuran bersalawat kepada sahabat-sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim itu berdasarkan kias yang disebut dengan kias aulawi, kias lebih utama. Jika kita mengatakan orang-orang keturunan Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muttalib, jika ada di antara mereka mungkin kakek-kakek Nabi yang belum memeluk Islam tetapi mendapatkan pujian lewat selawat ini, maka seharusnya para sahabat beliau yang notabene membersamai beliau memperjuangkan Islam, mengorbankan hartanya, waktunya, bahkan sampai darahnya dan nyawanya dikorbankan untuk mengangkat, meninggikan kalimat la ilaha illallah bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, harusnya lebih utama mendapatkan pujian tersebut. Maka berdasarkan kias para ulama, kita juga dianjurkan untuk banyak-banyak bersolawat kepada para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim, dan termasuk salah satu bentuk pencorengan, bentuk penyelisihan akidah umat Islam ketika mereka menghina sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita masuk kepada bait yang keempat, yaitu perkataan Imam Ar-Ramli, wa ba'du fatta'dibu lis-sibyani min awwalin nashwi atammusyani. Kemudian ketahuilah bahwa penanaman adab bagi anak-anak sejak dini adalah sebaik-baik perbuatan. Penulis memakai kalimat at-ta'dib yang diartikan dengan makna penanaman adab. Bagaimana dimensi pendidikan menurut syariat? Dimensi pendidikan menurut syariat itu adalah pendidikan dunia dan akhirat, yang artinya bagaimana dari sebuah sistem pendidikan yang dibentuk itu bisa menghasilkan output yang bermanfaat bukan cuma di dunia, bahkan sampai di akhirat, yang bisa mendapatkan manfaat daripada pendidikan itu bukan cuma di dunia, bahkan sampai di akhirat. Ini dimensi pendidikan Islam. Maka untuk bisa mendapatkan hasil tersebut dilakukan dua hal. Pertama yaitu penanaman adab. Yang kedua yaitu penanaman iman. Jadi penanaman iman dan juga pembentukan adab ini menjadi kunci utama dalam pendidikan Islam. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh-contoh pendidikan kepada kita itu lewat adab-adab beliau saat mengajarkan para sahabat-sahabatnya. Contoh, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menegur para sahabat-sahabatnya yang mungkin lalai dalam sebuah perkara. Beliau hampir tidak pernah didapatkan langsung menegur kepada sahabat dengan menyebut namanya dan ditegur dan menyebutnya secara langsung. Tetapi selalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika ingin menegur sahabatnya dengan cara sindiran, yaitu tidak langsung menyebut nama orang tersebut. Contoh, ma balu aqwamin fa'ala kadza wa kadza. Kenapa harus ada orang yang mengerjakan ini dan itu? Kenapa harus ada seseorang yang melakukan ini dan itu dan sebagainya? Ini salah satu bentuk cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar orang yang mendapatkan teguran itu dia tidak langsung merasa sakit hati karena ditegur.
akhirnya dia juga bisa menerima nasihat yang diberikan. Ini perhatikan, kalau kita korelasikan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itu Rasulullah buktikan dengan perbuatannya, bukan hanya sekedar dengan ucapan beliau, tapi beliau buktikan juga dengan cara bagaimana menegur sahabat-sahabatnya. Maka kita bisa lihat hasilnya, generasi yang sangat kokoh yang dibentuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu generasi para sahabat ridwanullahi alaihim, yang akhirnya mampu menyebarkan agama Islam ini sampai ke seluruh penjuru bumi. Dari sebuah bangsa yang tidak diperhitungkan sama sekali, yang tinggal di tengah gurun pasir yang dianggap bukan tempat yang sangat strategis oleh dua kelompok terbesar yang menguasai dunia saat itu, yaitu Romawi dan juga Persia, sampai akhirnya menjadi sebuah bangsa yang paling disegani di seluruh dunia. Maka dari itu, salah satu kunci pertama dalam pendidikan adalah pembentukan akhlak, dan yang kedua yaitu penanaman iman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tadi sudah mendengar tentang bagaimana cara Rasulullah membentuk akhlak, sedikit mendengar bagaimana cara Rasulullah membentuk akhlak para sahabat-sahabatnya, kemudian kita melihat di sini kemudian selanjutnya kita akan melihat bagaimana yang dimaksud dengan pembentukan iman atau penanaman iman. Apa iman itu? Iman disebutkan oleh Asy-Syaikh As-Safarani yaitu lughatut tasdik. Artinya bahasa keyakinan. Maksudnya adalah iman ini akumulasi antara keyakinan dan perbuatan. Jika seseorang dikatakan beriman, yaitu ketika dia mampu selaras antara apa yang ia yakini dalam hati dengan apa yang dia lakukan dengan anggota tubuhnya. Itulah yang disebut dengan iman. Maka dari itu, para generasi-generasi salaf terdahulu menanamkan hal ini dengan sebaik-baiknya, dengan secermat-cermatnya kepada anak-anak keturunan mereka, kepada generasi-generasi setelah mereka. Perhatikan bagaimana hadis yang sangat terkenal dalam hadis pendidikan, yaitu hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Saat dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membonceng naik kendaraan beliau seorang anak kecil yang belum sampai usia 10 tahun ketika itu, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Perhatikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan ini menasihati Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya gulam, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai anakku, jika engkau memerlukan sesuatu, butuh sesuatu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika engkau membutuhkan pertolongan, mintalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa kalau seandainya seluruh manusia dikumpulkan dan digabungkan dengan seluruh jin dari masa pertama sampai masa terakhir, min awalihim ila akhirihim, mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, untuk mendatangkan pertolongan kepadamu, tetapi kalau Allah tidak meridhoinya, Allah tidak mengizinkannya, maka mereka tidak akan mampu. Dan juga beliau sampaikan, laukanna awwalahum wa akhirahum wa insahum wa jinnahum, kalau seandainya seluruh manusia dari mulai zaman Nabi Adam sampai zaman terakhir itu dikumpulkan bersamaan juga dengan para jin, mereka berkumpul untuk mendatangkan mudarat kepadamu, ingin mencelakaimu, jika Allah tidak mengizinkan, maka itu tidak akan terjadi. Maka gantungkan semuanya, mintalah semuanya, harapkanlah semuanya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi sampaikan kepada seorang Ibnu Abbas, anak yang belum sampai usia baliknya.
Belum sampai umur 10 tahun saat itu. Tetapi Nabi betul-betul serius menanamkan keimanan ini kepada anak kecil. Sehingga ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mencapai masa baliknya, mencapai masa dewasanya, itu terkenal menjadi seorang ulama besar, bahkan ahli tafsir. Dikatakan bahwa dia mendapatkan keberkahan doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah mendoakan beliau, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah dia ilmu dalam agama untuk memahami agama dan juga ilmu untuk mentakwilkan kitabullah. Maka dari itu di sini kita dapatkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pentingnya penanaman iman sejak dini. Banyak kita dapatkan orang tua saat ini itu masa bodoh. Mereka menganggap bahwasanya kesuksesan dalam mendidik anak itu ketika seorang anak berhasil dari segi dunia saja. Dia menjadi direktur, dia memiliki harta kekayaan yang banyak dan lain sebagainya yang bernilai materi dunia saja. Tetapi akhiratnya nol. Apakah ini yang disebut dengan kesuksesan menurut kacamata pendidikan Islam? Tidak. Menurut dimensi pendidikan Islam, kesuksesan mendidik anak itu ketika kita mampu memberikan kepada mereka kunci untuk menghadapi dunia dan juga kunci untuk bisa selamat di akhirat. Maka cara yang paling pertama dilakukan adalah menanamkan iman kepada mereka sejak dini. Sejak mulai dari umur usia 0 bulan sampai mereka masuk usia balik. Yang mana penanaman iman tersebut dibarengi dengan pembentukan akhlak yang mulia. Maka dari itu tadi penulis katakan min awwalin nashwi atam musyani. Sejak dini penanaman adab dan juga pembentukan iman sejak dini adalah sebaik-baik perbuatan. Ketahuilah Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dengan apa yang dilakukan anak-anak kita nanti itu akan tetap saling berhubungan satu sama lain. Maka ketika kita berhasil mendidik mereka menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun setelah kita wafat, kita akan tetap mendapatkan pahala jariah daripada sikap dan juga tingkah laku mereka. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathin." Jika seorang manusia itu wafat, maka terputuslah semua amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang kedua yaitu pahala jariah, amal jariah yang tidak terputus-putus, seperti mungkin seseorang membangun masjid, seseorang memberikan pendanaan sumur bor yang dimanfaatkan untuk aktivitas ibadah. Maka selama sarana itu dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah, maka selama itu pula pahala akan mengalir kepada si pemberi donasi itu. Atau yang ketiga, di sini perhatikan Bapak Ibu, awaladin salihin yad'u lahu, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka anak itu adalah aset investasi terbesar bagi orang tua. Jika dia berhasil mendidik anaknya untuk taat kepada Allah sepanjang hidupnya, maka bahkan ketika orang tuanya telah wafat, dia masih bisa mendapatkan manfaat daripada anaknya, mendapatkan transferan pahala dari tingkah laku anaknya. Tapi ingat juga Bapak Ibu, ketika kita tidak berhasil, gagal dalam mendidik anak-anak untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga akan mendapatkan daripada efek negatif tingkah laku mereka ketika mereka telah dewasa. Maka yang mana menjadi pilihan kita, itu semua harus kita perhatikan dengan teliti. Kemudian lanjut di bait kelima. Wa qad bidzaka sarrahal Ghazali bahrul ulumi sadiqul maqali wa hatha fi ihya'i ulumiddini ala qiyamil ahli bil banini. Bait kelima dan juga bait keenam ini adalah penjelasan dari Imam Ar-Romli tentang sumber
dari mana ia dapatkan tulisan-tulisan ini, atau dari mana sumber yang menjadi acuannya untuk menulis bait-bait Riyadatus Sibyan ini. Beliau katakan di bait kelima, waqad bidzaka sarrahal Ghazali bahrul ulumi sadiqul maqali, telah menjelaskan dan menerangkan tentang pentingnya ta'dib dan tarbiyah yaitu Imam Al-Ghazali. Wa hatha fi ihya ulumiddini ala qiyamil ahli bil banini, dan juga beliau telah memotivasi di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin akan pentingnya peran pengasuh dalam pendidikan anak-anak, yang berarti bahwa kitab Ihya Ulumuddin itu menjadi rujukan utama Imam Ar-Ramli dalam menyusun bait-bait tentang Riyadatus Sibyan ini. Lebih khususnya, lebih tepatnya yaitu ada di dalam bab Bayanut Thariq fi Riyadatus Sibyan min awwali nusyuwihim, bab tentang bagaimana mendidik anak, melatih anak dari sejak usia dini. Sedikit kita bahas tentang biografi Imam Al-Ghazali. Nama lengkap beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Taus At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali, atau yang biasa disingkat dengan sebutan Imam Al-Ghazali. Beliau mendapatkan gelar yaitu seorang imam besar, Abu Hamid Al-Ghazali Hujjatul Islam. Imam besar Abu Hamid Ghazali, yaitu hujjah artinya yang menjadi pembela Islam, yang menjadi penjaga agama Islam, Hujjatul Islam. Beliau lahir di Iran di tahun 450 Hijriyah, di mana beliau sejak usia kecil itu telah ditinggal oleh ayahnya. Maka sebelum ayahnya wafat pernah beliau berpesan, yakni ayah Imam Al-Ghazali, agar salah seorang sahabatnya yang ia percayakan untuk berkenan menjaga dan mendidik kedua orang anaknya, yaitu Imam Al-Ghazali dan juga adiknya. Dan di mana hal itu dilakukan oleh sahabat ayah beliau, sehingga akhirnya setelah ayahnya wafat, yang menjadi penanggung jawab pendidikan Imam Ghazali dan juga adiknya adalah sahabat ayah mereka. Kemudian Imam Al-Ghazali itu pada masa kecilnya sudah mempelajari ilmu fikih di negerinya sendiri, di Taus, di kota Taus itu, yang sekarang kita tahu lokasinya ada di Iran. Mulai daripada syekh-syekh yang ada di negerinya, yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani. Kemudian juga beliau sampai pergi ke negeri Jurjan dan juga belajar kepada Imam Abu Nasr Al-Ismaili. Setelah mempelajari beberapa ilmu di negeri tersebut, barulah beliau berangkat ke kota Naisabur untuk belajar kepada Imamul Haramain Al-Juwaini. Di sanalah baru mulai nampak bagaimana ketajaman logika Imam Ghazali dan juga bagaimana luar biasanya beliau untuk mengistinbatkan atau mengambil intisari-intisari dari setiap hukum-hukum dalam syariat. Oleh karena itu, kita dapatkan pada masa sekarang ini banyaknya karya-karya tulisan Imam Ghazali yang beliau tinggalkan. Bukan hanya dalam bab fikih saja, beliau juga menelurkan tulisan-tulisan dalam bab mantik, bab fikih mazhab Syafi'i, dan juga bab tentang bab tentang anjuran-anjuran untuk beribadah dan juga beramal. Ini menjadi bukti kepada kita betapa luasnya ilmu dari seorang hujjatul Islam, yaitu Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Selanjutnya kita berangkat ke hadis atau ke bait nomor 7 dan juga nomor 8. Berkata Imam Ar-Ramli rahimahullah, li'anna ta'dibas sabi fi sigharih ziyadatun li hadhihi fi kibarih yanalu fi dzakal hududhul wafirah wa rahatad dunya wa khairal akhirah. Artinya, karena mendidik anak sejak usia dini akan menambah peruntungan bagi si anak ketika dewasa.
Kenapa pendidikan dalam Islam itu dimulai sedini mungkin? Alasannya adalah karena anak kecil itu dia memiliki fitrah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya warna netral. Kemanapun ia dibimbing, ia diajak, ia diajarkan, maka itulah yang akan menjadi acuannya sampai ia dewasa. Kalau kita mengajarkan dia yang baik-baik sejak dini, maka ketika dewasanya pun dia akan tetap menjaga nilai-nilai kebaikan itu. Tapi ketika kita mengajarkan hal-hal yang salah, poin-poin yang negatif kepadanya, dari sejak kecil, bahkan sampai dewasa pun dia akan terus melakukan kejahatan-kejahatan dalam hidupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Setiap manusia yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan fitrahnya suci bersih. Fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Maka kedua orang tuanya lah yang memberikan kepada dia entah itu pendidikan untuk menjadi seorang Yahudi, orang tuanya lah yang bertanggung jawab, atau mengajaknya untuk menjadi seorang Nasrani, atau mengajaknya menjadi seorang Majusi. Ini menandakan kepada kita pendidikan itu bisa menentukan seseorang atau bisa membawa seseorang kepada surga atau neraka. Jika pendidikannya baik, maka dia akan mengarah kepada surga untuk mencari ridhonya Allah. Tapi jika pendidikannya salah, maka dia akan mengarah ke kiri, mengarah kepada jalan yang tidak Allah ridhoi, dan ujung itu adalah neraka, wal-iyazubillah. Maka dari itu, karena sifat bawaan setiap manusia yang lahir diciptakan oleh Allah itu netral, kedua orang tuanya lah yang berperan atau para pendidiklah yang memiliki tanggung jawab besar untuk mau dibentuk seperti apa anak ini, mau diberikan warna apa anak ini, mau dibuat coraknya seperti apa anak ini. Yanalu fi dzalikal hududul wafirah wa rahatad dunya wa khairal akhirah. Di bait ke-8 beliau mengatakan, si anak akan mendapatkan kemuliaan yang banyak, juga ketenangan di dunia dan keselamatan di akhirat. Jadi jika pendidikannya itu benar, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Apakah cuma dia seorang? Tidak, pendidiknya juga mendapatkan kebaikan yang sama. Tapi jika sebaliknya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan ataupun ketenangan baik di dunia ataupun di akhirat. Maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Dan hendaklah wal yakhshal ladzina, hendaklah orang-orang itu takut, khawatir jika nanti sepeninggal mereka meninggalkan generasi yang lemah. Ayat ini dalam beberapa kitab tafsir disebutkan turun untuk seorang sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika beliau pernah dalam suatu ketika mendapatkan sakit yang parah, bahkan sampai sakit tersebut seakan-akan beliau merasakan mungkin ini sudah akhir hayat saya. Maka ketika beliau sedang menjalani masa-masa kritisnya, ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana aku meninggalkan hartaku untuk anak-anakku? Apakah aku sedekahkan semuanya kepada Islam? Kata Rasulullah, jangan. Apakah aku sedekahkan setengahnya? Kata Rasulullah, jangan. Kemudian Rasulullah mengingatkan kepada dia, ats-tsuluts, sepertiganya. Tinggalkanlah hartamu sepertiganya untuk anak-anakmu. Fats-tsulutsu katsir, karena sepertiga itu sudah cukup buat mereka. Perhatikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada sahabatnya untuk jangan sampai engkau meninggalkan anak keturunanmu dalam keadaan mereka tidak memiliki harta sama sekali, akhirnya menjadi orang yang meminta-minta. Yatakaffafun nas, mereka meminta-meminta, posisi tangan di bawah, meminta pertolongan dari orang lain, selalu meminta pertolongan, selalu berharap dari orang lain saja. Itu tidak dibolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari segi dunia.
Kalau dari segi harta saja Rasulullah memberikan peringatan seperti itu agar jangan meninggalkan generasi yang lemah, generasi yang meminta-minta, generasi yang tidak mandiri. Bagaimana dari segi akidahnya? Pasti lebih utama. Maka dari itu ayat ini wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, agar hendaknya orang-orang itu takut dan khawatir ketika mereka meninggalkan generasi yang lemah setelah mereka. Itu menjadi pengingat, menjadi alarm buat kita semuanya, para orang tua dan juga para pendidik, supaya kita harus berpikir, harus bersifat visioner, meninggalkan pendidikan terbaik, meninggalkan generasi yang mampu untuk membawa risalah Islam dan diajarkan kepada orang-orang yang datang setelah kita. Kemudian bait ke-9 dan juga bait ke-10. Fayam bagi likulli jaddin wa abi wa qayyimil hakimi ta'dibus sabi li'annahu amanatun indahumu wa qalbuhu yaqbalu ta'dibahumu. Yang artinya menjadi tanggung jawab kakek, ayah, hakim atau yang ditunjuk hakim atau pemimpin untuk urusan pendidikan anak-anak. Li'annahu amanatun indahumu, karena anak adalah amanah di pundak mereka dan jiwa si anak menerima pembentukan dan pembinaan dari mereka. Bait ke-9 dan bait ke-10 ini itu menjelaskan yang pertama tentang 3 rukun pendidikan dalam Islam. 3 unsur terpenting pendidikan dalam Islam. Yang pertama yaitu peserta didik, anak-anak yang akan dibentuk. Yang kedua yaitu pendidiknya. Siapakah pendidik yang dimaksud? Kedua orang tua, guru-gurunya. Kalau tidak ada orang tuanya, pamannya, bibinya, kakeknya, neneknya. Itu semua berperan atau bertanggung jawab menjamin pendidikan yang baik bagi si anak. Kalau si anak itu tidak memiliki orang tua sama sekali, lahir dalam keadaan yatim piatu, keluarganya juga tidak ada yang ingin mengurus beliau, maka siapa yang bertanggung jawab? Pemimpin negeri. Orang-orang yang memiliki wewenang untuk mengurus untuk mengurus kehidupan orang lain dari para pemimpin-pemimpin, mereka juga memiliki amanah untuk mengurus pendidikan anak ini. Jadi jangan kita menganggap bahwa pendidik itu hanyalah kedua orang tua dan juga para guru-guru. Tidak. Para pemimpin-pemimpin negeri pun itu diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjamin pendidikan setiap anak yang berada di wilayah kekuasaan mereka. Kemudian yang ketiga, unsur dari pendidikan Islam itu apa? Yaitu aktivitas pendidikannya. Jadi 3 unsur ini, peserta didik, pendidik, aktivitas pendidikan, itu menjadi rukun atau menjadi unsur pembentuk dalam pendidikan Islami. Karena anak adalah amanah di pundak mereka, li'annahu amanatun indahumu wa qalbuhu yaqbalu ta'dibahumu. Karena anak itu adalah sebuah amanah. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk bisa memiliki anak keturunan dalam hidupnya. Maka bagi bapak ibu yang sudah dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah dianggap mampu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima amanah ini, jangan sia-siakan itu. Hendaknya kita menjadi orang yang bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepada kita. Jangan kita masa bodoh dengan pendidikan anak-anak kita. Perhatikan bagaimana Imam Ibnul Jauzi, Ibnul Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud menjelaskan tentang agar orang tua dan setiap pendidik jangan masa bodoh. Jangan masa bodoh dengan pendidikan anak. Beliau mengatakan, wa aktsarul auladi innama jaa fasaduhum min kibalil aba wa ihmalihim lahum wa tarki ta'limihim faraiduddin. Dan kebanyakan anak-anak itu rusak karena disebabkan ayah-ayah mereka sendiri, yaitu para ayah yang membiarkan anak-anaknya
begitu saja tumbuh tanpa pengajaran, tanpa mengetahui kewajiban-kewajiban agama. Ini menunjukkan tentang keadaan seorang ayah ataupun orang tua yang masa bodoh dengan pendidikan agama anaknya. Dan ternyata itu menjadi sumber malapetaka ketika si anak di usia dewasa tidak mau berbakti atau selalu berbuat kerusakan bagi orang lain. Jadi penting bagi kita orang-orang yang dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pendidikan terbaik, khususnya mengajarkan yang namanya pendidikan iman. Kenapa harus pendidikan iman? Jawabannya yang pertama adalah karena anak adalah investasi dunia akhirat bagi kedua orang tuanya. Kenapa harus pendidikan iman? Jawabannya karena masih banyak orang tua di luar sana yang masa bodoh dengan pendidikan anaknya. Padahal anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara" dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. Wahai manusia, peliharalah dirimu dan wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan juga keluargamu dari siksa api neraka. Maka anak itu adalah amanah. Dan cara menyelamatkan mereka daripada siksa api neraka yaitu lewat pendidikan iman. Kemudian yang ketiga, kenapa harus pendidikan iman? Jawabannya adalah karena masih banyak orang tua di luar sana yang menganggap kesuksesan dalam mendidik itu adalah ketika mereka berhasil membuat anak-anaknya sukses di dunia saja. Padahal Islam menekankan bahwasanya kesuksesan yang hakiki adalah sukses mendidik anak-anak baik dunianya dan juga baik akhiratnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai merevolusi motivasi kita, memperbaiki kembali niat dan juga motivasi kita dalam persoalan mendidik anak, bahwa cara yang paling terbaik untuk mendapatkan kebahagiaan dalam mendidik yaitu dengan melaksanakan pendidikan iman. Apa pendidikan iman? Memberikan kepada mereka penanaman iman dan juga pembentukan akhlak yang mulia. Sekian apa yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan kami dan meridhai apa yang kami lakukan. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga apa yang bermanfaat bisa kita amalkan, dan semoga apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirukum sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.